Oke, selamat malam semua, salam profit, saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya coba mengulas kembali apa yang terjadi di Net89, jadi mengupdate perkembangan terbaru seperti apakah Net89 yang sempat viral 3 tahun, 2 tahun yang lalu, bahkan setahun yang lalu masih eksis tapi sudah mulai layu dan nggak bisa WD. Ini kita lihat dulu satu video sebuah bentuk MLM atau robot trading yang di MLM-kan ya. Satu miliar per hari bagi para member-member Net89 itu adalah sebuah yel-yel yang sangat indah dikumandangkan ketika Net89 masih jaya-jayanya. Ya memang sebuah MLM identik dengan sebuah semangat, ya artinya hampir semua 99,9% MLM pasti menggaungkan satu hal, yaitu semangat dan kekuatan bagaimana mencapai ya. Tapi dalam case ini adalah robot trading yang di MLM dan ujung-ujungnya ternyata itu adalah Ponzi ya. Sebelumnya saya juga sudah mengulas tentang Net89, apakah potensi scam atau tidak, bahkan perkembangannya, bagaimana broker-brokernya sudah saya banyak ulas di video-video saya tentang membahas Net89 scam atau tidak, dan ternyata terbukti memang scam. Di update terbaru kali ini saya akan mencoba mengupdate tentang Net89 yang ternyata masih ada dua buron ya, dua buronan dari petinggi Net89 yaitu AA dan LSH, dan ternyata sudah diterbitkan red notice di berita di detik.com. Ini sebenarnya adalah pengulangan berita karena sebelum tanggal 24 Januari 2023 juga sudah diterbitkan red notice buron karena kaburnya ke luar negeri ya. Jadi status DPO ini sudah dikeluarkan, dan di Januari tanggal 24 tahun 2023 ini dirilis lagi beritanya oleh detik.com bahwa DTP Dexus Reskim Polri tengah memburu dua tersangka berinisial AH dan LSH. Padahal tersangka yang lainnya sudah ditahan ya. Kemudian 3 tersangka atas nama IC, RF, dan G masih dalam proses pemberkasan. Selanjutnya 3 tersangka atas nama DI, AW, dan RI masih proses pemberkasan juga. Terus siapakah inisial tersebut, nanti saya akan jelaskan nama-namanya ya, siapa saja. Sebelum tanggal 24 Januari 2023, tanggal 5 Desember 2022, akhir tahun kemarin, Detik News juga sudah menerbitkan bahwa Bareskrim terbitkan red notice 2 buron tersangka Net89. Jadi berita yang dirilis oleh detiknews.com tersebut sudah menginformasikan bahwa mereka adalah buronan ya, yaitu AA dan LSH, dan sampai sekarang berita dirilis lagi oleh Detik tanggal 24 kemarin juga masih buron, belum ketemu. Ya ini buat pengingat teman-teman bahwa Ponzi adalah suatu bentuk penipuan dan para pemilik Ponzi-nya bisa saja kabur, tapi teman-teman sudah kehilangan banyak duit ya. Ya sebenarnya ada alasan kenapa mereka bisa sampai kabur ya, karena memang penahanannya itu terlambat ya, jadi seperti ditunda-tunda. Padahal sebelumnya polisi sudah menetapkan 7 tersangka sejak 6 Oktober 2022 ya. Jadi 6 Oktober 2022 itu polisi sudah menetapkan tersangka-tersangkanya, tapi
tapi belum ditahan ya. Sampai pada tanggal 15 November 2022 itu ada sebuah pengacara yang bernama Zainul Arifin sampai mendatangi Barreskrim Polri untuk meminta penahanan 7 tersangka tersebut ya. Jadi kenapa nggak ditahan-tahan dari penetapan tersangka Oktober 2022 sampai November kok nggak ditahan-tahan ya, akhirnya disamperin sama Bapak Zainul Arifin selaku pengacara salah satu korban Net 89. Terus ini adalah rincian detail pihak-pihak, nama dan jabatannya di dalam Net 89 supaya teman-teman tidak lupa bahwa PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau PT SMI yaitu sebuah MLM. Produk MLM-nya adalah robot trading Net 89 yang ternyata itu adalah Ponzi. Jadi profit yang dibagikan kepada member adalah sebenarnya bukan profit itu, melainkan uang member yang daftar juga ya. Jadi kayak uangnya diputar saja, tidak ada trading. Jadi tradingnya rekayasa, itu murni permainan uang atau skema Ponzi. Uang dari member-member baru dibayarkan untuk membayar profit ke member-member lama. Ini adalah tersangka-tersangkanya. Andreas Adrianto itu masih DPO. Dia sebagai komisaris dan pemegang 50% saham PT SMI, direktur dan pemegang 100% saham Smart Ecotrade. Terus Laoswan Hi Samuel itu juga direktur dan pemegang saham 50% PT SMI. Jadi PT SMI dimiliki 2 orang, Andreas Adrianto dan Laoswan Hi Samuel. Kemudian Erwin Saiful Ibrahim itu founder exchange. Terus sub exchange adalah Reza Sahrani atau Reza Parten. Terus Alwin Aliwarga, ada Ferdi Iwan, ada David. Itu adalah sub exchange. Kemudian terlapor lagi Daniel Sukamto, direktur operasional 889. Kemudian dia juga sebagai direktur utama PT Indonesia Digital Exchange, pemegang 98% saham PT Smart Ecotrade Indonesia. Bersama Andre Alister Susanto menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia AP2LI ya, yaitu asosiasi MLM ya. Asosiasi MLM itu ada 2, AP2LI dan APLI ya. Terus terlapor lagi adalah Mira Sukamto, istri dari Daniel Sukamto, wakil manajemen atau pemilik Net 89. Jadi rata-rata memang orang-orang yang ada di Net 89 ini adalah orang MLM ya, dilihat dari asosiasi AP2LI-nya. Kemudian ada satu lagi tersangka HS, yaitu meninggal waktu kecelakaan di tanggal 30 Oktober 2022 di tol Solo Semarang jam 1.00 memakai Honda Jazz bernopol S1576TE. Jadi ini juga salah satu tersangkanya ada yang meninggal dunia karena kecelakaan ya. Kemudian bagaimanakah kelanjutan dari kasus ini? Karena 2 pemiliknya masih DPO atau status kabur ke luar negeri. Meskipun sudah lama tapi belum ketemu ya. Jadi kalau teman-teman sering mempublikasikan atau sering memviralkan, bisa jadi nanti polisi akan lebih respon dan lebih cepat ditangkap. Mengingat properti dan aset yang sudah disita oleh pihak kepolisian sangat banyak sekali. Jadi ini berita di tanggal 24 November 2022. Barreskrim sita jam tangan Rolex sampai properti miliaran rupiah di kasus Net 89. Selain barang mewah, ada properti yang disita dengan mencapai ratusan miliar rupiah. Penyitaan dilakukan pada tanggal 22 November 2022 pukul 15.00. Barreskrim Polri melakukan kegiatan penyitaan aset PT SMI Net 89 terkait
penyediaan perkara robot trading berupa satu gedung tower PT SMI Net 89 di PST Boulevard Utara, Tangerang senilai 715 miliar. Yang kedua, kantor PT SMI Net 89 di Ruko Veresta Bisnis Tangerang senilai 11 miliar. Kemudian Ramadan menyampaikan bahwa barang mewah yang disita diantara jam tangan Rolex, tas Louis Vuitton, selain itu ada uang tunai 300 juta. Terus kemudian penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti tersangka D alias ED, yaitu uang tunai 300 juta. Yang kedua menyita satu mobil senilai 270 juta. Yang ketiga unit jam tangan mewah merek Rolex senilai 250 juta. Kemudian menyita tas mewah LV senilai 32 juta, satu laptop senilai 6 juta, dan satu handphone. Jadi yang disita oleh pihak kepolisian juga sangat banyak. Apakah hasil penyitaan akan dikembalikan ke member atau nanti jadi milik negara? Kita tunggu proses sidangnya ya, kelanjutan proses sidangnya. Karena untuk robot trading yang lain seperti Fahrenheit itu infonya dikembalikan kepada member, dibagikan oleh pihak pengadilan nanti. Terus untuk ATG juga belum ada kabarnya ya, belum masuk seperti ini prosesnya. Jadi begitulah sekelumit tentang produk robot trading MLM yang sudah scam, atau memang dari awal bentuknya sebenarnya Ponzi tapi teman-teman tidak sadar bahwa itu Ponzi, akhirnya banyak yang tertipu ya. Sebenarnya ciri-ciri Ponzi sudah kita kemukakan, banyak video saya yang membahas tentang bagaimana robot trading itu real atau abal-abal ya, atau robot trading palsu ya. Jadi salah satu yang teman-teman bisa gampang membedakan adalah jika ada VLA-nya itu cenderung asli, karena teman-teman punya VLA yang bisa dipasang di broker yang teman-teman pilih sendiri. Jika ada VLA-nya, jadi itu udah pasti asli. Kemudian jika bentuk MLM, rata-rata tidak membagikan VLA ya. Indikasi MLM salah satunya indikasi bahwa itu rata-rata permainan uang juga ya, atau Ponzi. Terus broker yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen atau pihak penjual atau pihak perusahaannya itu juga menandakan bahwa itu ada permainan antara broker sama perusahaan robot tradingnya. Atau dalam ulasan-ulasan saya bahwa memang brokernya tersebut yang bikin adalah perusahaan robot tradingnya ya, atau boleh dibilang broker manipulatif atau broker bikinan. Jadi seolah-olah itu broker padahal itu bukan broker. Sebenarnya banyak ciri-ciri yang kita bisa lihat bahwa itu adalah robot trading real atau Ponzi ya. Terus bagaimana para teman-teman yang berkecimpung lama di dalam dunia forex mengingatkan teman-teman lain supaya sadar bahwa itu Ponzi atau itu money game. Ya memang dalam bidang MLM agak susah ya, kita susah menjelaskan. Sudah dijelaskan kadang masih ngeyel. Boleh dibilang rata-rata hampir semua produk MLM membernya itu loyal ya, loyalis ya. Jadi ketika sudah menjadi member produk MLM biasanya menggebu-gebu. Akhirnya masukan apapun dari pihak luar atau pihak yang benar biasanya jarang didengarkan. Cukup sekian, terima kasih. Salam profit.